Shalom jemaat CWS yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah hari ini Minggu 31 Agustus 2025. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan hadir bersama kita yang sedang mengikuti ibadah ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau memelihara kami, dan Engkau hadir di dalam ibadah-ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau beracara melewati ibadah ini walaupun secara online. Engkau hadir, Engkau menjawab kebutuhan kami, Engkau menerima persembahan pujian kami. Kiranya menjadi dupa yang berbau harum, dan kami ingin mendengar firman-Mu serta membawa persembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami dan kami memberikan konsentrasi yang terbaik untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami perlu Kau Tuhan di setiap waktu kami. Kami perlu Kau Tuhan di setiap saat dalam kehidupan kami. Karena hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Mari jemaat Tuhan, dengan rendah hati, mari bersama kita nyatakan, kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku Tuhan menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain
dari segala Allah. Tuhan Maha Besar Dan sangat kuasanya dahsyat menghancurkan. Mari kita ceritakan perbuatan kebesaran Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari katakan sekali lagi, yeah. Allah kita lah yang hebat. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan. Mari bertepuk tangan di kepala kita. dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan. Sekali lagi katakan lebih sungguh, ya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu Engkau bersamaku. Mari bertepuk tangan, Bang. Kami mau mengagungkan Engkau, Tuhan. Sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama.
pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan, kaulah kuatku. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Alangkah berbahagianya kita yang hidup dalam kasih Tuhan. Walaupun dunia seringkali menyusahkan kita, membuat kita hilang damai sejahtera. Seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta saat ini, yang kita tidak pernah duga, dan terjadi di sekitar gereja kita, GSJ CWS Gedung Kenanga, yang mengakibatkan kita semua harus beribadah secara online, seringkali membuat kita kehilangan rasa sukacita. Tapi dalam Kristus, kita selalu punya jawaban terhadap apapun yang sedang terjadi, apapun pergumulan dan kegelisahan kita saat ini. Dan dalam kebenarannya, kita selalu memperoleh hikmat untuk melewatinya, saudara-saudara yang terkasih. Sehingga damai sejahtera itu tetap hadir dalam kehidupan kita yang selalu bersandar kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah pikirkanlah semua itu. Teksnya dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang baik, jemaat yang berjalan dalam kehendak Tuhan, jemaat yang hidup dalam kasih Tuhan dan mengasihi pelayanan Tuhan. Mereka pun mengalami penderitaan dalam Kristus. Tapi rupa-rupanya selain pengalaman-pengalaman mereka dalam Tuhan yang membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, di dalamnya penderitaan-penderitaan, ajaran-ajaran dari guru-guru palsu telah membuat keresahan dalam jemaat di Filipi. Selain itu juga di dalam lingkungan jemaat sendiri, para pekerja-pekerja yang melayani Tuhan, orang-orang yang sebenarnya baik, tapi ketika mereka mulai hidup dengan ego mereka, mulai ingin terlihat lebih benar dari yang lain, mereka kemudian berkonflik satu dengan yang lainnya. Seperti dikisahkan dalam ayat-ayat sebelum dari ayat yang kita baca tadi, antara Eudia dan Sintike. Mereka adalah pemberita Injil, mereka juga adalah orang-orang yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Tapi kemudian mereka berantem sendiri, mereka terlibat dalam perselisihan yang membawa pengikut mereka juga ada dalam lingkaran perselisihan itu. Kejadian-kejadian ini, peristiwa-peristiwa ini membuat jemaat di Filipi merasa tidak happy. Mereka merasa tertekan, mereka merasa tidak bahagia, dan mereka juga mengalami kehilangan damai sejahtera. Makanya Paulus menasihati mereka. Paulus mengatakan, ayo jemaat di Filipi, lakukanlah apa yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Lakukanlah apa yang sudah kamu dengar dari aku. Dan hari ini aku menulis surat untukmu. Coba kalian ikuti apa yang aku nasihatkan pada kamu. Ketika Paulus menasihati mereka seperti itu, Paulus mengharapkan mereka bisa merasakan damai. Mereka bisa merasakan sukacita. Karena apa yang diajarkan oleh Paulus adalah apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Karena sumber damai sejahtera itu hanya datang dari Allah sendiri. Dan sumber sukacita itu adalah Allah sendiri. Damai sejahtera itu sudah tersedia, saudara-saudara. Damai sejahtera itu sudah diberikan Allah kepada kita. Dan kita tinggal menerimanya saja. Tapi dalam
kita menerima damai sejahtera itu, kita juga harus selalu memelihara hati kita dengan semua hal yang positif dalam Kristus Yesus. Walaupun mungkin keadaan kita hari ini tidak baik-baik saja, seperti kita mungkin khawatir dengan apa yang terjadi di kota kita Jakarta pada hari-hari ini, sangat mengkhawatirkan. Saya pun juga sama, saya juga khawatir. Saya juga punya rasa takut. Kejadiannya depan gereja kita, Bapak Ibu sekalian. Kemarin banyak halte yang mengalami kebakaran atau dibakar oleh massa, itu letaknya dekat tempat kita. Dan itu tentu saja membuat saya kekurangan damai sejahtera itu. Tapi kemudian saya mengingat Sang Pemberi Damai Sejahtera itu, Allah sendiri telah menyediakan bagi kita. Allah menyediakan bagi saya. Jangan khawatir, kekhawatiranmu untuk hari esok itu Tuhan sudah sediakan hal-hal yang baru untuk kamu pikirkan hari esok. Hari ini, pikirkanlah hari ini saja. Doakan saja dengan sungguh-sungguh. Doakan kota Jakarta, doakan negeri kita, supaya semua kembali berjalan dengan baik. Supaya pemerintah atau siapapun yang punya kekuasaan di negeri ini juga bisa mendengarkan apa yang sedang diderita atau dialami oleh rakyatnya. Saudara-saudara pun mungkin mengalami hal yang sama. Atau mungkin ada di antara saudara-saudara yang hari ini sedang mengalami penderitaan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga saudara. Karena ada yang sakit dan tidak sembuh-sembuh. Sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan belum jawab. Mungkin juga ada yang sedang mengalami kesulitan dalam usahanya, dalam bisnisnya. Dan berbagai macam masalah yang kita hadapi karena kita masih hidup di dunia. Dan firman mengatakan dunia ini dunia yang jahat. Dunia yang penuh ketidakpastian. Dunia yang tidak pernah memberitakan atau memberikan kedamaian kepada kita. Makanya Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi, menasihati kita juga untuk selalu berpikir positif. Kita harus memikirkan semua yang benar, kata Rasul Paulus. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji itu. Kita harus dengan sungguh-sungguh memikirkannya. Pikirkanlah semua itu. Rasul Paulus mengatakan demikian. Kata pikirkanlah dalam bahasa aslinya itu artinya pertimbangkanlah. Jadi sudah ada tahap lanjut dari hanya berpikir, merenungkan, tapi kemudian mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Supaya semua hal yang positif itu kemudian menjadi satu keputusan yang benar dalam kita menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dengan mempertimbangkan sungguh-sungguh poin-poin yang sudah kita bahas tadi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar itu. Maka semua keputusan yang kita ambil dari perenungan kita, dari pertimbangan kita, akan menghasilkan satu perbuatan yang baik dalam keseharian kita. Itulah yang disebut dengan kebajikan. Kebajikan yang patut dipuji, kata firman Tuhan. Kebajikan itu adalah satu sikap baik, satu hal kebaikan yang datang mulai dari hati, pikiran, dan perbuatan. Itulah yang disebut kebajikan. Dan ketika kita memikirkan semua yang positif tadi, maka outputnya adalah semua kebaikan yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Apa saja kalau kita bedah satu-satu poin-poin tersebut? Yang pertama adalah semua yang benar. Artinya kita harus selalu mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hati kita, dan kemudian mewujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita yang sesuai antara pikiran, antara perkataan, dan perbuatan kita. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita jadi orang yang punya integritas.
Kita harus punya sifat yang tidak munafik. Punya sifat yang tidak mencela-mencele, orang Jakarta bilang. Tidak, kalau orang Jawa bilang, isu dele, sore tempe. Artinya, omongan kita nggak bisa dipercaya. Itu adalah hal yang positif yang harus selalu kita pikirkan, kemudian kita lakukan. Supaya kita punya damai sejahtera. Karena orang yang demikian kan tentu memudahkan dia berhubungan dengan orang lain. Memudahkan dia berinteraksi dengan orang lain. Kalau orang yang nggak bisa dipercaya itu, tentu orang juga tidak suka dengan mereka. Tentu orang lain tidak mau berhubungan dengan mereka. Tentu orang lain tidak akan pernah bisa memegang apa yang mereka katakan. Jadi saudaraku, tetaplah berpikiran yang positif dengan cara memikirkan semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Dalam bahasa aslinya merujuk kepada sesuatu yang terhormat. Kata mulia dalam ayat yang kita baca tadi, Filipi 4 ayat 8, itu sama persis dengan dalam 1 Timotius 3 ayat 8 dan 11. Yaitu tentang persyaratan menjadi diaken dan menjadi istri diaken. Dikatakan bahwa seorang diaken adalah dalam Timotius 3 ayat 8, seorang diaken adalah seorang pria yang terhormat. Begitu kata Rasul Paulus menasihati Timotius. Terhormat itu sama dengan mulia di Filipi 4 ayat 8. Artinya kita selalu harus mengarahkan pikiran dan kemudian mengekspresikannya dalam perbuatan kita sebagai orang-orang yang terhormat, yang punya sikap hidup yang baik secara moral dan spiritual. Orang yang tidak suka memfitnah orang lain, tidak suka hidup dalam kemabukan. Karena kenyataannya banyak orang Kristen hari ini, mereka bisa hidup dalam dunia yang berbeda secara bersamaan. Hari ini dugem, Sabtu dugem, Minggu pelayanan. Ada orang demikian? Ada, saudara-saudara. Bahkan saya kenal ada hamba Tuhan, mau pelayanan, mau main musik, datang sedikit berbau alkohol, jalan sedikit limbung, padahal mau pelayanan. Itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan Paulus menasihatkan kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan, kita harus meninggalkan hal-hal demikian. Kita harus punya sikap hidup secara moral dan spiritual yang baik. Kita harus selalu menjadi orang yang tidak suka mengadu domba satu dengan yang lain. Orang yang hidup secara sederhana. Orang yang punya pemikiran berhikmat dan bijaksana. Karena Tuhan menyediakan itu bagi kita yang meminta kepadanya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah semua yang adil. Adil di sini berarti kita harus hidup dalam kepatutan dan juga bersikap adil dalam semua hal yang kita putuskan di kehidupan kita. Baik kita dalam mendidik anak kita, baik kita menjadi pemimpin di perusahaan kita, baik saudara menjadi leader di tempat kerja saudara, ataupun ketika saudara menjadi anak terhadap orang tuamu, kalian harus punya sikap yang patut kepadanya. Begitu juga sesama jemaat di antara kita, kita harus saling support satu dengan yang lain. Kita harus saling mengutamakan dan saling menghargai satu dengan yang lain. Di tempat dimanapun kita berada, kita harus hidup secara patut sesuai dengan standar moral yang diselaraskan dengan kekudusan Allah. Itulah kita yang hidup dalam keadilan Allah. Yang keempat, semua yang suci. Kata suci di sini berarti semua yang murni. Artinya kita semua harus berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhkan diri kita dari hal-hal yang najis atau hal-hal yang jahat. Pokoknya kita selalu harus bisa menjaga diri kita, saudara-saudara. Supaya kita selalu memiliki hati yang murni dalam hidup kita. Kita nggak mudah dikotori oleh pergaulan-pergaulan yang bisa mencemari kita dengan dosa. Banyak orang masih terikat dengan pornografi, padahal dia juga orang yang begitu aktif dalam melayani Tuhan. Banyak orang yang nggak bisa lepas dari sosial media
Di kebaktian pun dia masih nge-scroll. Hal yang baik kalau kita lakukan di tempat yang salah menjadi tidak baik, termasuk kalau kita suka nge-scroll apa saja. Ketika saudara nge-scroll makanan, resep makanan, itu adalah hal yang baik karena saudara memikirkan untuk memasak dalam keluarga supaya keluarga saudara makannya enak dan mereka suka makan di rumah. Bagus bukan? Itu hal yang baik. Tapi ketika saudara nge-scroll pada waktu pendetamu lagi khotbah, itu merusak kemurnian saudara sebagai orang-orang yang ingin hidup dalam damai sejahtera itu. Hal-hal demikian itu juga mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah membatasi hubungannya dengan kita, tetapi dosa kita, hal-hal yang kita langgar dalam etika kita, itulah yang kemudian membuat batasan kita untuk terhubung dengan Tuhan. Makanya saudara, peliharalah diri saudara, jagalah diri saudara untuk selalu hidup dalam kemurnian iman, tidak dinodai dengan apapun juga. Dan kalau kita dengan sungguh-sungguh melakukan itu, maka Tuhan akan melindungi kita dari semua yang najis, semua yang jahat, dan semua yang dapat merusak hidup kita. Amin. Yang berikutnya, semua yang manis dan sedap didengar. Perilaku kita sebagai orang Kristen, tentu saja orang-orang yang sudah mengalami transformasi dalam Kristus. Hidup kita setelah kita diselamatkan itu harus merupakan hidup yang sudah berubah dari kehidupan yang lama. Telah dikuburkan ketika kita dibaptiskan dalam air dan kita bangkit sebagai orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan transformasi itu, perubahan dalam diri kita itu akan nampak dalam perilaku kita ketika kita berhubungan dengan orang lain. Kepada tetangga kita, kepada teman kerja kita, kepada teman sepelayanan kita, kita harus bersikap baik. Harus punya sikap yang tulus. Nggak boleh jutek, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh komentar yang pedes-pedes. Karena orang banyak suka dengan komentar yang pedas. Semakin pedas komentarnya, semakin orang sakit hati sama dia, dia semakin senang. Dan orang yang demikian sebenarnya orang yang sudah kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Kalau dia sedikit tidak melakukan itu, ketika dia tidak melakukan hal-hal yang buruk itu, dia menjadi tertekan. Tetapi ketika dia melakukan, dia lebih tertekan lagi. Karena berbuat jahat, ngomongin orang, jutekin orang, membuat orang tersinggung itu kadang-kadang bikin orang ketagihan Bapak Ibu sekalian. Tanpa disadari. Dan orang-orang yang demikian, orang-orang yang egois, orang-orang yang merasa benar sendiri, itu akan kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Dan saya pastikan kita semua jemaat GSJ CWS Gedung Kenanga tidak ada yang punya perilaku seperti itu. Ini hanyalah pengingat kita supaya tetap hidup dalam kehendak Tuhan, dalam jalan-jalan Tuhan, dalam semua hal yang baik dari Tuhan, supaya kita selalu punya damai sejahtera dari Tuhan. Karena dengan memikirkan, merenungkan, mempertimbangkan, kemudian mengerjakan hal-hal yang kita bahas tadi, Bapak Ibu sekalian, yakinlah kita selalu akan hidup dalam kebajikan. Kita akan selalu punya hati yang baik, kita selalu punya pikiran yang baik, dan kemudian outputnya perbuatan yang baik kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada siapapun yang merindukan dan membutuhkan Tuhan. Mereka bisa melihat kita sebagai orang yang hidup dalam kebaikan Tuhan. Dan dengan demikian kita akan memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Kita akan menjadi cerita yang baik bagi orang lain. Orang akan melihat kita dengan sangat positif. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan kita. Dengan demikian banyak orang kemudian ingin menjadi seperti kita. Banyak orang yang menjadikan kita teladan. Dan keteladanan kita, ketika kita mendasarkan pikiran kita dan perasaan kita yang sudah diubah dalam kebaikan Kristus, itu akan menjadi satu kesaksian bagi kemuliaan Allah dan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah
hal-hal yang sangat baik itu telah menjadikan orang melihat Kristus dalam hidup kita. Karena kebenaran Kristus, pikiran positif kita dibentuk. Cara berpikir kita dibentuk menjadi berorientasi Kristus. Itulah yang selalu mau kita lakukan. Dan itulah nasihat Rasul Paulus kepada kita semua. Untuk memikirkan, mempertimbangkan semua yang baik itu. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal yang negatif, ketika memikirkan kecemasan kita, ketika kita memikirkan kegagalan kita, ketika memikirkan kekhawatiran atau ketakutan kita, ketika bahkan ketika kita dituduh dengan keberdosaan kita, maka disitulah iblis akan mulai masuk untuk mengganggu dan kemudian menjauhkan kita dari damai sejahtera Allah. Akibatnya apa? Output kita adalah kecemasan berlebihan. Output kita adalah stres dan kemudian depresi. Kita kehilangan kepercayaan diri. Hal-hal demikian itu pasti mengakibatkan kita sulit untuk berhubungan dengan baik dengan orang-orang lain. Dan itu juga pasti membuat kita juga hidup dalam ketidakdamaian. Menjauhkan kita dari damai sejahtera Allah. Tapi kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang positif seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus tadi, maka kita akan merasa damai sejahtera dari Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita merasa kita punya sikap yang optimis dalam hidup. Kita yakin bahwa semua yang terjadi hari ini, semua yang terjadi di Jakarta hari ini, besok akan hilang. Dan damai sejahtera Allah akan hadir di kota Jakarta, kota yang kita cintai itu. Begitu juga dalam kehidupan kita, kehadiran Allah akan selalu hadir dan membuat kita punya rasa damai sejahtera. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun tekanan yang sedang kita alami, damai sejahtera Allah akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena damai sejahtera Allah dikatakan dalam firman Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal kita, yang kita nggak bisa pikirkan, Allah sediakan bagi kita. Dalam semua penderitaan kita, Allah memberikannya kepada kita. Karena apa? Karena Allah menyiapkan semua yang terbaik bagi kita ketika kita selalu bersandar dan menyerahkan kekhawatiran, ketakutan kita, kecemasan kita, apapun yang negatif dari kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita melaju pada pemikiran yang positif. Rasul Paulus mengatakan di ayat-ayat sebelumnya bahkan, bersukacitalah. Berbuatlah baik terus, jangan pernah berhenti berbuat baik. Saudara bisa membaca dalam Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 7. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mintalah segede apapun kalau itu adalah keperluan saudara. Dan Tuhan berkenan, maka Tuhan pasti akan menjawabnya. Yang penting kita selalu ada dalam sukacita, ada dalam rasa syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus ketika dia menulis kitab ini, saudara-saudara, dia sedang dipenjara. Dia bukan lagi enak-enakan di tempat yang nyaman, kemudian menulis kitab ini. Dia lagi di penjara menanti kematiannya, tapi dia bisa mengatakan hal ini. Artinya apa? Damai sejahtera dari Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun pengalaman, apapun pahitnya kita, apapun susahnya kita. Damai sejahtera Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, yang selalu memikirkan hal yang positif dalam Allah. Ketika kita melakukan itu, maka Allah pasti akan memelihara hati. Allah pasti akan memelihara pikiran kita. Karena kita hidup dalam kasih Kristus. Cara berpikir kita, itulah yang menentukan hidup kita. Kalau kita punya pikiran yang dipenuhi oleh Kristus, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala logika manusia akan selalu memenuhi hidup kita semua. Saudara-saudaraku, damai sejahtera yang melampaui akal itu akan menjadi milik kita semua hari ini sampai dengan waktu Yesus datang. Kalau kita menyandarkan diri kita pada kehidupan yang positif dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun terjadi di kota Jakarta ini, saudara terima dengan baik, jangan ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mudah-mudah, jangan ikut demo yang tidak sehat. Saudara punya hak untuk menyampaikan aspirasi saudara, tapi lakukan dengan cara yang baik. Jangan kehilangan damai sejahtera karena Allah memelihara kita semua setiap saat. Amin. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba tahu kita semua hari ini, jemaat-Mu di Gereja CWS Gedung Kenanga, ada dalam kekhawatiran, ada dalam kegelisahan, mungkin ada dalam ketakutan. Tapi kami semua dalam semua perasaan yang wajar ini, kami yakin Allah selalu menyertai kami semua dan akan membawa kepada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, yang membuat kami mampu merasakan kehadiran Allah di tengah musibah atau di tengah masalah yang sedang kami hadapi. Engkaulah Allah kami yang sanggup melakukan apapun bagi kami, dan Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami. Dengan demikian kami selalu menyandarkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan kami akan merasakan damai sejahtera itu terus hadir dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, jemaat yang setia maupun yang baru pertama kali mengikuti ibadah CWS Kenanga secara online pada hari ini, kami percaya Tuhan telah memberkati kita semua melalui rangkaian ibadah online pada hari ini. Agar Anda selalu mendapatkan informasi ibadah-ibadah online GSJA CWS Gedung Kenanga berikutnya, silahkan subscribe di channel YouTube CWS Gedung Kenanga ini. Saudara, kita akan melihat beberapa pengumuman kegiatan gereja, baik pelayanan rutin maupun kegiatan-kegiatan istimewa dalam tayangan berikut ini. Saat ini mari kita menaikkan doa syafaat kita untuk kota, bangsa, negara, dan pemerintah kita. Dan kita juga akan berdoa buat keluarga-keluarga kita. Dan kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan merupakan bagian yang integral dari sebuah ibadah yang lengkap dan salah satu wujud kasih kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan saudara dengan memindai QR Code atau melalui transfer ke nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi kami bisa beribadah Tuhan pada pagi hari ini walaupun secara online Tuhan. Kami belum bisa beribadah secara onsite terkait kondisi kota kami khususnya di daerah Senen di gereja kami Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kedamaian Tuhan. Engkau menolong Tuhan umat-Mu. Engkau menolong warga negara Indonesia Tuhan. Engkau menolong wakil-wakil rakyat. Engkau menolong pemerintah, presiden kami, seluruh jajaran dan angkatan bersenjata.
berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Berikan roh yang takut dan gentar akan Engkau. Biarlah kasih-Mu mengalir, biarlah pertobatan yang sejati mengalir di bangsa ini Tuhan. Kami percaya keadaan yang kurang baik saat ini Tuhan, Engkau akan ubahkan menjadi satu kebaikan, membawa kami semua semakin dekat dan membawa banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau Tuhan. Kami juga membawa jemaat-jemaat CWS Tuhan, mereka yang dalam kesulitan ekonomi, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan biaya pendidikan Tuhan, mereka yang membutuhkan kesembuhan, sedang sakit. Tuhan, mari Engkau menjamah Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, Engkau Tuhan yang tetap sama. Engkau Allah yang bekerja dengan kuat kuasa-Mu, tidak ada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami percaya pertolongan-Mu mengalir bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hubungan-hubungan yang retak antara anggota keluarga atau antara satu dengan yang lain di antara kami, Engkau yang mempererat kami semua Tuhan. Berkati gereja kami, berkati secara finansial, berkati kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan sedang dilakukan, dan kegiatan-kegiatan rutin. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Jimmy Samuel Mailangkai, seluruh keluarga, seluruh staf jajaran, para koordinator ibadah. Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan hikmat. Berkati juga seluruh pengerja, seluruh diakan, seluruh jemaat dari gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami membawa persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan khusus dan ucapan syukur, janji iman kami Tuhan, perpuluhan kami bawa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan melalui pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui QR Code atau nomor-nomor rekening yang tampil di layar. Dan kami ingin mendorong jemaat untuk terus mengikuti informasi terkini di Instagram, khususnya yang terkait dengan gereja di Instagram CWS Gedung Kenanga. Dan kita sungguh berharap situasi segera kondusif sehingga kita dapat beribadah bersama lagi secara onsite di Gedung Kenanga di gereja kita tercinta. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakhiri ibadah online kita dengan doa kepada Tuhan untuk menyatakan rasa syukur kita, permohonan kita, juga keyakinan kita bahwa Allah bersama dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online, karena keadaan yang tidak memungkinkan kita semua untuk berkumpul di tempat ini. Tapi hati kami tetap bersatu dalam kasih Kristus. Kami tetap bersama-sama untuk menyatakan padamu Tuhan, berkatilah negara kami. Engkau curahkan kasih-Mu pada bangsa kami Tuhan. Bangsa yang sangat memerlukan Engkau. Hari ini kami sedang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan bagi kami, kurang enak, menakutkan, bahkan mampu menghilangkan damai sejahtera kami. Tetapi kami hidup dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga dalam semua pengalaman ini, kami yakin Engkau punya rencana yang lebih besar bagi kami semua, bagi gereja kami, gereja CWS Gedung Kenanga. Engkau akan selalu lindungi kami. Engkau lindungi kami sebagai keluarga gereja CWS Gedung Kenanga. Engkau melindungi semua pengerja-pengerja di gereja ini, seluruh pastoral, semua diaken, dan semua hamba Tuhan yang melayani di gereja ini ada dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin menjadikan momentum ini membuat kami semakin semangat melayani Tuhan, semakin giat dalam memberitakan Injil Tuhan, karena kami tahu waktu sudah tidak lama lagi. Kami yakin Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh memikirkan semua yang baik daripada-Mu, kami akan bisa banyak berbuat
untuk kemuliaan Tuhan bagi negeri ini, bagi kota kami Jakarta, bagi lingkungan kami Tuhan. Berilah kami hati yang mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami Bapa. Kalau ada yang hari ini bergumul dengan sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Sang Penyembuh akan melawat dan menyembuhkan mereka. Sehingga minggu depan kami dapat kesaksian Tuhan telah menyembuhkan orang-orang yang sakit karena kehendak-Nya. Supaya kita semua menjadi saksi bahwa Allah kita Allah yang penuh kuasa. Kalau ada yang mengalami masalah dalam kehidupannya, ada keretakan dalam hubungan rumah tangga, ada orang yang merindukan mempunyai keturunan, bahkan ada yang sudah mengalami kebangkrutan dalam usahanya, dalam nama Yesus, ketika kami jujur dan sungguh-sungguh dalam Engkau akan memulihkan semua keadaan kami. Engkau akan memberikan apa yang kami minta dan kami mohon kepadamu Tuhan. Dalam kehendak-Mu Engkau akan menjawab semua doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berilah kami selalu damai sejahtera di tempat dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan. Kasih-Mu selalu menyertai kami. Dan kasih itulah yang selalu akan menghidupkan kasih kami kepada orang lain. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, anugerah yang limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan kita yang selalu dipimpin, disertai, dan selalu dihidupkan oleh Roh Kudus, akan menyertai kita sampai dengan Maranatha, Yesus datang kembali. Kita semua yang telah akan terus menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, Amin.